Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ngopi. Berjumpa kembali dengan kita di sini. Kita di sini ngopi-ngopi ya. Terus ngopi santai ngobrol. Jadi santai ngobrol, ngolah pikir, golek ilmu. Kambek ngopi, coba ngopi ini. Bismillah. Kopi dulu, Kopi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopinya, Pak. Iya. Kopinya sampean? Ya. Nah, ini kopi Anda. Nah, kopi kunti nih. Di sini kita ada beberapa teman sebagai narasumber konco ngobrol dan sebagainya, konco ngopi, ngolah pikir, ngobrol pintar dan sebagainya. Teman-teman, jangan lupa nanti di akhir sesi ini bisa menuliskan di kolom komentar pertanyaan atau nanti pesan. Ya, pesan apa sih selanjutnya yang pokok bahasan yang perlu kita bahas. Nah, itu silakan nanti diketik di kolom komentar, nanti akan di follow up oleh tim macam itu. Oke, yang pertama monggo Pak Ayub tentang ngopi itu gimana? Ya, seperti yang jenengan bilang tadi, ngopi itu ngolah pikir. Tapi sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita ngolah pikir, kita harus ingat dulu atas jasa orang tua kita. Sepantasnya lah kita berkirim doa untuk beliau. Mari kita sama-sama berdoa untuk beliau dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sahabat dan Dani Cucuk, ngolah pikir. Hidup ini Allah Allah itu membuat kita atau menciptakan kita ini sebenarnya kan disuruh untuk ngolah pikir. Kalau kita nggak ngolah pikir, sehingga nggak tahu siapa Tuhan kita. Mau tahu Tuhan kita, berarti kan harus tahu diri kita sendiri. Nah, ketika kita ingin mengetahui diri kita sendiri, ya harus olah pikir. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan di surat 10 ayat 100. Surat 10 ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Tuh, Allah menimpakan kemurkaan kepada orang yang tidak mau ngolah pikir. Sepakat nggak? Sepakat. Allah akan menimpakan kemurkaan kepada orang yang tidak mau menggunakan akal. Berarti hidup ini suruh mikir. Nah, suruh mikirnya kayak apa? Nah, sekarang yang saya mau tanyakan kepada Mas Irfan, pernah nggak Mas Irfan berpikir 100 tahun yang lalu kira-kira Mas Irfan sudah ada di bumi belum? 100 tahun lalu? Belum. Hari ini ada. 100 tahun akan datang kira-kira ada nggak? Kalau masih nggak tahu tak tambahin 200 dah. Ya. Pasti nggak ada nggak? Masih nggak ada kan? Pernahkah kita berpikir 100 tahun yang lalu kita nggak ada, hari ini diadakan sama Allah, habis itu ditiadakan. Pernahkah kita berpikir ngapain Allah bikin kita? Nah, ini kalau tidak pernah memikirkan tentang itu, maka kita tidak bakalan tahu sejati ning dirine awake dhewe iki sapa. Iya, betul. Berkaitan dengan ngolah pikir. Ya, pengenalan diri terhadap Tuhan. Ya. Bagaimana kita berpikir untuk kita lebih mengenal pada Tuhan. Ya. Nah, karena gini, awak dewi iki bendino njaluk. Ya. Ya Allah, jalur rezeki. Ya Allah, minta ini, minta itu, ya kan? Ya. Pikiran kita kadang gini. Aku kalau minta pada Mas Lukman, minta aku kan kenal. Ya. Lah yang gue Gusti Allah untuk mengenal itu lewat cara berpikir kita, ngopi kita itu bagaimana? Ya. Kita kembali ke ayat dulu, coba dibuka surat 19 ayat 67. Surat 19 ayat 67. 67. Mari ya. Ya.
Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali. Pernahkah kita memikirkan tentang itu? Kita dahulunya nggak ada, hari ini ada. Berarti ya kita ini disuruh mikir. Suruh mikir awake dhewe didekek nang bumi nganjuk iki. Kira-kira Allah iseng nggak? Bisa. Enggak lah Mas, masa Kira-kira Allah iseng nggak? Nggak mungkin iseng. enggak mungkin bisa. Mas Gangsar ditaruh di keweden sini. Kira-kira Allah iseng nggak? Nggak mungkin. Kalau Allah iseng berarti Asmaul Husna tambah dong. Allah Maha Iseng. Iya kan? Jadi Asmaul Husna tambah, Allah Maha Iseng. Pasti Allah ada maunya. Kenapa Mas Gangsar ini kok harus ditaruh di Kode. keweden sini? Ada maunya pasti. Nah, ketika Mas Gangsar tidak pernah memikirkan tentang itu, sehingga ya sudah, Mas Gangsar hanya menjadi penduduk saja, tukang duduki tok. Hanya menjadi penduduk, tukang duduki tok. Nggak pernah berpikir bagaimana aku bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, itu harus kita mikir. Nah, berkenaan dengan pertanyaan Mas Gangsar tadi bahwa seperti apa tadi pertanyaannya? Kita berpikir untuk pengenalan diri terhadap Tuhan, menggone Gusti Allah. Kalau kita nggak kenal, mosok sih harus jaluk terus. Nah, Ya itu loh. Tapi ketika kita mau kenal, bagaimana cara berkenal, mengenalnya? Nah itu. Maka otak kita kan perlu untuk nah justru. Untuk berpikir. berpikir. Berarti, Ya apa caranya kenal? Nah, kalau gitu tak minum kopinya Ngopi. aja, supaya bisa berpikir lagi. Kopi dulu. Ah, Mbak Dini, kok. yang jauh Pak. Ya Pak Gangsar kecil ya. Pak Gangsar kecil. Ini Pak Gangsar tua. Nah, umpamanya sekarang simpel saja. Ketika jenengan hari ini kita berapa orang ini? Berenam. Ayo sama-sama ngundang semut, ayo. Kita sebut itu semut. Ya, kita sebut bareng-bareng supaya semut itu datang. Ayo, kita sama-sama ngundang yuk. Semut gitu. Kira-kira semut akan datang nggak? Enggak. Impossible. Impossible. Nggak bakalan datang kan? Ya. Iya. Agar supaya semut datang, apa yang harus kita pikirkan? Pakai bahasa semut. Suka apa? Tiga iopo, Iya. Umpan. Enggak, kita harus mikir. Ya, kita berpikir. Kita harus mikir. Agar supaya semut itu datang, kita harus berpikir gimana? Berarti kita harus mengetahui apa-apa yang disukai oleh semut. Betul ya. Siap. Ya. Berarti kalau pengen ngundang semut, cukup dengan naruh gula di atas meja. Kita sambil ngobrol. Ayo ngobrol, kira-kira semut akan datang nggak? Datang. Datang. Oh. Ya kan? Iya. Nggak harus ya semut. Nggak harus gitu. Cukup naruh apa yang menjadi kesukaannya. Sehingga semut akan datang. Meskipun kita ngobrol. Ya. Begitu juga kita dengan Allah. Kita nyebut-nyebut Allah. Tapi nggak pernah tahu apa-apa yang disukai oleh Allah dari perbuatan kita. Kira-kira Allah akan hadir pada diri kita nggak? Doa-doa kita akan termakbul nggak kalau kita nggak mengetahui apa-apa yang disukai oleh Allah? Nah, ketika ingin hadir Tuhan ingin hadir Allah pada diri kita untuk selalu memberikan ruh, ya, apa yang harus kita pikirkan? Kita harus mengetahui apa-apa yang disukai oleh Allah. Ya. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan wallahu yuhibbul muhsinin, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita selalu berbuat kebaikan kepada orang lain, kira-kira Allah selalu hadir nggak pada diri kita? Iya. Iya. Meskipun kita nggak pernah mohon, tapi kita selalu melakukan kebaikan, kira-kira Allah akan hadir nggak? Seperti itu, Mas. Olah pikirnya. Berarti gak usah tekebir.
Takbir. Keren ya. Mulai ya. Balik. Seperti itu Mas Ganjar. Jadi ayo kita selalu berbuat kebaikan agar supaya kita ini benar-benar dikasih kefahaman yang dalam bahwa Allah itu sesungguhnya seperti apa sih? Karena hanya orang yang mau ngolah pikir akan mengetahui tentang itu. Surat Al-Baqarah, surat 2, 269. 2269. Ya. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah Kepada siapa? kepada siapa yang dikehendakinya. Loh, kepada siapa yang dikehendaki. Kalau kepada siapa yang dikehendaki, berarti Allah mencari Orangnya pas. orang yang mana ini? Yang berkehendak atau dia? Yang berkehendak. Yang berkehendak untuk menuju kepada siapa? Kepada Allah. Jadi Allah menganugerahkan kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Berarti Allah nunggu siapa yang mau menghendaki. Siapa yang mau menghendaki Allah untuk mendekat. Nah, di situ terus ayat selanjutnya terus ayatnya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Lo dikasih karunia yang banyak. Namanya karunia itu termasuk harta, Karunia. termasuk kedamaian juga enggak? Ya. Itulah karunia. Cuman akan dikasih kepada siapa terus? Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Dan hanya orang-orang yang bisa mengolah pikir itu Mengolah pikir. tadi. Wong- Yang wong- bisa ngambil pelajaran. Wong-wong sing seneng ngopi ya. Nah, hanya orang-orang yang suka ngopi saja yang bisa mengambil pelajaran Jadi istilahnya. orang-orang yang suka ngopi, orang-orang yang suka ngolah pikir istilahnya kan situ. itu. Berarti ya seperti kata Allah ya. Mm-mm. Ana indaudoni abdibi. Nah, di situ luar biasa ini Mas Gangsar ini. Jadi sehingga Mas Gangsar tahu jati dirinya, aku di sini, dihidupkan di sini ada maunya Allah pasti. Ada skenario besar. Ada skenario besar yang kita mungkin, mohon maaf, kadang kita itu nggak nyadar skenario itu gitu loh. Ya, seperti itu. Lah iya sakjane piye ya. Artinya sing dikehendaki dan menghendaki iku siji. Terus orang yang terpilih awake dhewe iku piye carane? Piye carane iku? Apa? Artinya aku loh, ya gak enak kan mesti jauh sing terpilih kan. Sing dikai hidayah atau dikai omong tadi itu dikai ilmu kan. Iya. Hikmah dikasih ilmu. Lha carane aku itu hikmah apa iku piye carane? Lah aku mikir ya akeh saja, tapi nyambung gak dak? Soalnya kan kudu nyambung gak? Kok aku mau iki mikir utang tok. Gak nyambung. Nah, yang dikehendaki tadi dan yang menghendaki. Itu yang dikehendaki atau yang menghendaki? Siapa? Kalau yang menghendaki kita. Ya. Yang dikehendaki oleh Yang Tuhan. dikehendaki Allah itu pasti menyengaja. Allah itu menyengaja seperti ketika pilot mau menurunkan pesawatnya. Dengan menyengaja dia akan mencari Titik. Tempat mendarat sing penak bahasa dia. bukan sing pena pada titik yang tepat. Iya. Nek sing pena waken lapangan. Oh, iya. Itu berarti kan yang dikehendaki. Menyengaja tadi. Iya. Titik yang dikehendaki. Menyengaja. Yang Gimana? dikehendaki. Jadi kira-kira Allah random nggak? Enggak. Allah nggak random kalau nyepir weneng ini enggak, pasti menyengaja yang mana ini. Ya kan? Berarti Yang kita tidak tahu itu. Yo, harus tahu lah surat 28 ayat 77. Random. Kalau Allah random lah yo gak adil dong Allah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Tuh, duluan mana? Dunia apa akhirat dulu yang jenengan cari? Akhirat. Coba dibaca lagi. Coba. Dan Ayo. carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Duluan mana? Dunia apa akhirat dulu? Iya.
Hah? Dunia. Oh, kok pecah? Baru berapa orang kok mazhabnya sudah beda-beda. Mungkin mazhab Salafiyah. Salafiyah. Ayo, harus harus satu. Ayo, dulang. Diulang ya. Ya. Iya, enggak jelas ya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Oh iya. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Dunia dulu apa akhirat dulu? Akhirnya dhisik sih. Berarti nek akhirat dhisik ndongane meneh diwalik ya. Robbana atina fil akhirah. Jangan lupa Jangan Rono tapi aja lali mrene sih. berarti nek ate salat kudu apa dhisik? Waras dhisik. Dunya dhisik kudu duwe ruko. Istilahnya begitulah. Beneran. Maksudnya kalau itulah jadi gak ngolah pikir. Jadi harus Freya gak saya ngolah pikir. harus dunia dulu diberesin. Oh iya. Diulang. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Heeh. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Sehingga ada Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. di situ berbuat baiklah kepada orang lain sehingga kita akan dekat kepada Allah. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Sehingga ketika kita selalu berbuat baik kepada orang lain, Allah selalu berbuat baik kepada kita semakin kenceng gitu loh. Dan Kalau kita tidak suka berbuat baik kepada orang lain, sehingga Allah yo ngapain juga akan berbuat baik dengan kita istilahnya. Ya tetap dikasih jatah hidup, tetap dikasih rezeki, tetap cuman tidak akan dikasih dengan karunia yang tadi. Ya. Di situ. 10 kali kita lari pada Allah, 100 kali Allah lari pada kita. Wah, itulah luar biasanya Allah. Ya. Luar biasanya Allah di situ. Ya. Maka berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi hablum minallah, hablum minan nas itu satu kesatuan enggak? Satu-satu. Jadi kalau jenengan ngopeni hablum minallah akan dekat kepada Allah enggak? Tidak bakalan. Tapi ketika hablum minan nasnya diopeni, benar-benar diopeni dengan sendirinya hablum minallah akan nyambung gitu loh. Ini jangan dipisah-pisahkan gitu loh. Maka berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat kepadamu. Seperti itu, Mas. Efek katut berarti. Jadi memang nek bahasane biologi ya mutualis simbiosis Simbiosis mutualisme. simbiosis mutualisme. Iku pelajaran apa iku? Biologi. Oh, karuan. Lawannya kan simbiosis parasitisme Iya. yang hanya menghisap. Seperti itu. Ya. Jadi intinya sangat penting dan sangat vital sekali kita untuk ngopi, Ya, amin. untuk ngolah pikir. Amin. Karena ternyata banyak sekali ayat-ayat Quran atau banyak sekali firman Allah yang memerintahkan kita untuk selalu berpikir dan berpikir. Nah, cuman kalau ingin besok kalau ngopi lagi jangan hanya cukup ini. Kita nggak dapat surga. Terus? Kalau ngopi harus ada ini surat 76 ayat 17. Wow. Untuk besok harus ngopinya pakai ini ya. Surat berapa? Surat 76 ayat 17. 76, 17. Ya. Ini berarti kudu ada rokok Iya. Enggak, ini. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Tambahi jahe besok. Ono nang mburi jahe. Gak enak gak Ya. usungkan kayak Diunggul ya. Terus mari ngono. Ya udah. artinya minuman surga itu ada jahenya. Jahenya. Sekedar intermezzo kan nggak apa-apa. Asia. Jahe itu kan jahe. tumbuh subur di Indonesia. Ya, luar biasa. Jangan-jangan Miniatur surga itu di Indonesia. Amin. Yang tanah Jawa. Iya. Baik, terima kasih Iya. sahabat ngopi semuanya di mana saja. Ini tadi pembahasan kita tentang ngopi pada season saat ini.
kami sangat mengharap respon Anda semuanya di channel kami ini. Kiranya cukup sekian pada season saat ini, mudah-mudahan membawa manfaat Amin. dunia dan akhirat pada Amin. kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.